Perkara dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 dinilai merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Nilai itu berasal dari berbagai jenis kerugian yang perlu ditanggung, yakni kerugian lingkungan dan ekonomi serta biaya pemulihan. Kejaksaan Agung selaku penyidik sudah menetapkan 16 tersangka baik dari pihak swasta maupun PT Timah. Kasus timah ini turut menyeret nama-nama populer seperti suami dari aktris Sandra Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Rahwanan Hermi dari Fakultas Tarbiyah A, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baru-baru ini ada yang mecahin rekor. Ada seorang Reza Riz dan suami artis yang mecahin rekor korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Baru-baru ini Kejaksaan Agung mengungkapkan kasus korupsi di PT Timah. Korupsi ini diduga terjadi sejak 2015 hingga 2022. Kasus ini melibatkan beberapa nama dari ex-direktur utama PT Timah, Mukhtar Reza Pahlevi Tabrani, dan Harlena Lim dan Harvey Muiz yang dikenal sebagai suami artis Sandra Dewi. Jadi para tersangka itu bersengkongkol buat mengelola tambang ilegal di PT Timah. Hasil proses tambang itu kemudian diolah sama beberapa perusahaan semeleser, lalu para tersangka minta jatah dari sana. Nah, akibat ulah para tersangka itu, potensi kerugian negara ditaksir mencapai 271 triliun. Kerugian itu terbagi menjadi kerugian lingkungan ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, biaya pemulihan lingkungan. Jumlah kerugian ini mengalahkan kasus mega korupsi lainnya. Sebelum kasus ini, korupsi dengan kerugian negara terbesar dipegang sama BLBI, yaitu 138 triliun. Nah, kasus PT Timah ini 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Terbayang gak tuh seberapa banyaknya uang yang dia korupsi? Padahal dari jumlah uang segitu banyaknya bisa digunakan seperti nambahin anggaran kesehatan Indonesia selama setahun. Anggaran kesehatan Indonesia 2024 aja cuma 187 triliun. Dan bisa juga kita pakai buat bantuin pendidikan nasional. Duit segitu udah lebih dari setengah anggaran pendidikan tahun lalu. Emang segitunya korupsi ngerugiin negara sama rakyatnya. Makanya nggak heran kalau korupsi dikategoriin sebagai kejahatan luar biasa alias extraordinary crime.